Ini yang lestari. Lestari ini. Ya. Ini yang lestari awal nih kegiatan di sini lestari. Iya. Ya ini lestari. Kemudian itu kan ada gubuk gitu kan, kenang-kenangan. Siap. Oh iya. Harus agak dekat. Iya siap. Nah, oke. Hutan dulu. Iya. Hutan dulu. Nyamuk yang nyerang. Ya. Aduh. Nah ini. Ya. Ya. Nah jadi ada peningkatan ya Pak ya kalau dengan setelah ada mangrove dengan sebelum ada mangrove kan. Jadi ke pertumbuhan, ke produktivitas. Ini yang Kalimalang ya Pak Oik yang dari arah laut. Yang Kalimalang. kalau pada saat pasang ini kan biotanya terdorong kan. Kemudian saya yang sengaja Pak, ini sebagai aspek manfaat fisiknya supaya terasa. Ini supaya tergerus oleh gelombang Pak, air pasang. Ini kan ini kuat nih. Adapun misalnya kalau saya yang di anunya, di apanya, di tambaknya, ya ini di apa namanya difungsikan sebagai manfaat fisiknya ini beraneka spesies mangrove-nya ya. Ada Avicenna marina, ada Rhizophora stilosa, ini Bruguera gymnotricha Pak. Itu ada Avicenna alba tuh, ada. Itu di sana ada Sonarata cassularis, ada Pak. Cassularis. Ini Silocarpus granatum tuh Pak. Ya, itu yang sudah mati itu kan ada memang tergerus oleh gelombang ini tambak. Nah, ini diantaranya Pak. Yang mana? Iya, Rhizophora. Nah, ini diantaranya Pak. Ini yang sudah saya kembangkan di sini. Nah, di tambak ini sudah ada beberapa spesies mangrove. Ini Pak, di sini ada. Nah, ini sudah ada. Ini ada Avicenna marina. Nah, ini Avicenna marina, alba itu yang di sana, alba. Di sini ada juga Bruguera cylindrica. Nah, ini yang terdekatnya ada cylindrica. Kemudian ini ada Bruguera gymnotricha itu yang di sana ada. Nah, ini Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata di sana ada. Nah, ini Rhizophora apiculata memang apiculata ini memang ini Rhizophora tamu lah. Dari Indramayu saya ambil. Ini Indramayu. Kalau gymnotricha memang ini dari Cilacap. Cilacap, iya. Bagus, bagus. Ini Sonarata cassularis ini. Pidada yang dibuat ini lokal. Ini yang dibuat untuk namanya salai pidada ya. Salai pidada, ada juga minuman. Ada juga ini dibuat opak. Ini ada. Ini Rhizophora stilosa. Ini lokal, ya lokalnya. Terus ini sudah saya buat untuk apa? Untuk minuman minuman bukan ini kopi lah. Di kopi ya. Ini kopinya ada. Kemudian juga dibuat Franco Anissa. Ini. Iya buahnya. Silocarpus, ya. Ini Silocarpus granatum. Ini saya dengan Franco Anissa. Franco Anissa ini persis seperti nanti Franco dengan nempel di surat. Itu aja. Dibuat supaya lengket. Salah satunya. Ada nanti. Nanti ibu-ibu nanti bisa ada oleh-oleh lah pulangnya. Ada, terus terang aja ya ini. Jadi ini semuanya sudah saya olah nih, sudah saya olah. Iya boleh. Nah. Siap. Apanya? Wah. Oh, tapi kan nanti lebih merapat lagi. Nah itu salah satunya. Oke. Nah ini salah satu kenang-kenangan ya, ini dari BDK Bogor nih. Ini satu paket nih. Ini satu paket nih. Kalau STPP Bogor ini kan tahun 2000 berapa? 2002 ya. 22 ini. Ini STP Bogor. Kemudian kalau ininya memang ini kenang-kenangan dari BDK Bogor nih, melalui terus aja itu waktu itu Pak Haji Nano nih. Anunya gubuknya nih. Masih ya. Nah, ini masih ada bukti, Itu masih ada bukti. Ya. Nah, ini gymnotricha Pak. Ini apiculata nih. Ini apiculata nih. Ini Rhizophora apiculata. Kalau ini gymnotricha Bu. Ini buahnya. Ya. Ini buahnya. Buahnya ini oleh saya dibuat keripik. Dibuat juga tepung mangrove. Nah kemarin dengan tamu UI saya kasihkan tepungnya suruh dibuat bolu dari buahnya, dari gymnotricha ini. Saya buat tepung. Daun belum, daunnya belum. Kopi ikut dari buah Rhizophora. Rhizophora itu boleh dari mucronata, dari stilosa, dari apiculata itu bisa semuanya. Dari buahnya.
Tapi dengan catatan ngolahnya harus hati-hati. Tidak ada, makanya itu kan tidak rekomendasi oleh Dinas Kesehatan, jangan kopi, tapi minuman serbuk mangrove. Minuman serbuk mangrove, terus kita punya merek Rijal Kopi. Iya, Rijal Kopi. Jadi kopinya laki-laki. Kopi laki-laki. Kalau si ibu, kalau ibu-ibunya Perangko Anissa. Apanya? Bahan bakunya sama, tapi prosesnya beda, Pak. Beda pengolahannya. Manfaatnya Perangko Anissa yang menggunakan ibu-ibu, manfaatnya suami istri. Manfaatnya suami istri, Pak. Kalau yang menggunakan ibu-ibu, tapi kalau yang Rijal Kopi itu bisa gunakan ibu dan bapak. Bisa itu, mah. Tapi kalau yang Perangko Anissa, jangan berani bapak-bapak itu mencoba minum, jangan. Ya. Janganlah. Nantinya nggak bisa ngebuka mulutnya. Benar, nggak bisa buka. Kalau bapak mau coba, boleh buktikan nanti, ya. Boleh. Jadi nanti kepala balai tidak sia-sia itu kan punya binaan ketika tahun 2002, sekarang juga manfaatkan ada manfaatnya, merasakan manfaatnya. Ya, siap. Ini masih ada nih, tuh BDK Bogor. Masih ada di sini. Ini kenang-kenangan. Siap. Ya, siap. Ini Sardam di. Wah, ini Pak Kepala Balai itu ada KTH dari luar desa, Pak. Ini dari Kecamatan Belanakan, namanya Parasdi, dari kelompok, ya ini kelompok Binang Terang. Kalau tadi Pak Sardam dari Minakarang, Bu, Belanakan. Jadi di Subang ini ada namanya Perhimpunan Pembudidaya Tambak Pantura Subang, Pak. Ketuanya saya Subang. Jadi mereka saya gerakan dorong supaya penggiat mangrove. Itu salah satunya. PPTP, Perhimpunan Pembudidaya Tambak Pantura Subang, PPTP. Siap. Ke pantai, ke sana jaraknya dari sini 4 kilo. Ke sana utara tuh. 4 kilo. Sampai itu Sungai Kalimalang tuh. Iya. Air pasangnya itu bisa dimanfaatkan untuk isi tambak, Pak. Ini ya. Air pasangnya enggak sampai ke tambak. Air pasangnya kalau dibuka ya masuk. Iya, tapi melalui air sungai dulu itu kan. Ada Sungai Kalimalang. Jadi ini sudah payo, Pak. Ya. Salinitas kemarin saya ukur 20. Ya, ini manfaatnya. Dari yang pertama aspek fisiknya ini kan bisa tidak longsor, Pak. Ya, ini buktinya kan stabil, Pak. Ini stabil, kemudian jenis yang ditanam bisa ini kan Bruguiera gymnorrhiza, bisa itu Avicenna marina, bisa juga dengan Rhizoporus celosa. Itu bisa. Iya. Nah, kemudian untuk tanaman tebarnya itu kan bisa. Nah, ini kan karena di bawah 20 ya, atau ini di bawah ini 20, ini yang saya menggunakan benihnya pakai nila serikandi, Pak. Nila serikandi ini adalah produk BRPI Sukamandi, Balai Riset Pengujian Ikan Sukamandi. Ya ini, hanya ini BRPI yang punya serikandi. Ada udang, ada juga bandang. Nah, ada juga bandang, ada 3. Ini ya, hasilnya enggak kontrak. Enggak, ini bisa juga rumput laut. Tapi dengan catatan kalau rumput laut itu jangan menggunakan jangan menanam nila kalau rumput laut, karena pasti akan habis. Predatornya, iya nanti akan bukan terganggu, mau terganggu nanti akan habis oleh nila nantinya rumput lautnya. Ini jenis yang ditanamnya adalah jenisnya rumput laut Gracilaria, jenis Gracilaria. Ya. Untuk pengendaliannya gimana tuh?
Kalau yang jelas kalau ini Pak, kalau yang rumput laut itu ada. Yang kalau rumput laut jangan pakai nila saja. Jangan. Ya, ya di luar itu bisa di polikultur. Ya, satu tambak ini, ya satu hamparan ini bisa ada bandeng, ada udang itu kan. Ikannya bisa ikan nila, ikan bandeng, juga bisa udang. Tapi kalau catatannya kalau mau rumput laut, pokoknya nilainya stop dulu, jangan dimasukkan. Itu silakan Pak Haji. Nila itu limbah atau memang di tanah? Ditanam Pak. Nila ditanam sengaja. Jadi ginilah, satu tambak ini penghasilnya tidak pada satu komoditas Pak. Tapi ada juga dari udang, dari ikan bandeng, ikan mujair, Pak, nila ya. Nila, iya bisa, nila. Nah kalau ikan kakap, ikan belanak dan udang yang putih itu kan memang dari air pasang dimasukkan. Nah itu satu itu keuntungannya. Jadi makanya perlu ada penanaman mangrove. Contohnya di tengah itu kan. Nah memang bukan saya sarankan, masukan saya pada mangrove ini kalau di tengah jangan terlalu rapat. Predatornya apa? Biawak Pak. Biawak. Ya, biawak ini lumayan. Ada yang kemarin berapa dapat 70 kilo Pak. 9 ekor 70 kilo. Dan laku ya. Ya, dan laku. Kalau tambak ada rumput laut itu ada juga keuntungannya. Pertama ikannya itu atau udang itu cepat besar. Karena kan menyerap oksigen dari dia kan akan ya. Jadi ada menyerap oksigen dari udara, sehingga dia akan membentuk gelembung-gelembung di dalam. Nah itulah yang menjadi seolah-olah kalau udang yang budidaya itu kan pakai kipas, pakai kincir. Kalau ini kan enggak alami, ya alami kan gitu. Oksigennya dia akan memproduksi oleh rumput. Oh tidak yang jelas itu memang tidak sengaja dipelihara lah ya. Jadi kalau saya perhatikan karena perhatikan tetangga saya ini kan ada yang rapat mangrove-nya. Nah makanya sekarang berarti kan saya menyimpulkan bahwa mangrove itu kalau mesti ditanam sesuai dengan mau difungsikan buat apa. Kalau untuk budidaya jaraknya itu kan harus diatur, jangan terlalu rapat. 7 ke 7 lah, 7 ke 7 meter. Kecuali kan untuk green bell ya. Untuk green bell, ya green bell itu harus rapat lah. Itu lain lagi. Memang itu kan green bell kalau misalkan kalau 7 percuma, ya itu bukan green bell namanya Pak. Bukan green bell namanya, itu harus sengaja, itu terbuka. Nah ini salah satu kekebalan sengaja. Ini sudah ada tadi mungkin Bapak lihat ada beberapa spesies. Nah, saya masih berharap bahwa ini harus tingkatkan kegiatannya apa? Dibuat wisata edukasi Wanamina Pak. Itu perahunya mau dicoba boleh itu ada. Terus iya itu bisa. Nah itu memang itu dari KKP itu Pak. Nah itu dari KKP ya bisa. Yang misalkan yang jago mendayung silakan. Kenang-kenangan hari ini dayung, muter, pulang makan. Terus mungkin gini tambahan Pak. Ini mangrove ini ya. Kan di Silocarpus granatum kan nggak ada di sini. Ya. Ini kita hubungkan dengan PIM, Pusat Informasi Mangrove yang di Denpasar. Di Bali. Dari sana yang ngirim, terus petugasnya juga datang ke sini. Siapa Bu Wiwin siapalah waktu itu. Betul. Dan Pak Haji juga pernah diklat di sana. Di Bali tahun 2002. Iya. Tahun 2002 Pak. Saya tahun juga 2002 waktu pemboman pertama. Dan ini Bruguera ini dari Cilacap ya. Cilacap. Karena lokal sini nggak ada. Ini dari Cilacap Pak. Ibnu Reja ini dari Cilacap. Sengaja kelompok. Nah ini asli Bali nih Pak nih. Nah saya juga heran nih Pak. Ini kenapa ini? Ini kan sendirian nih. Tapi tidak pernah berbuah ini. Nggak tahu nih apakah ini kan laki atau nih. Ini terus sengaja nih. Ini Bali nih Pak. Ini Bali. Terus sengaja saya ambil dari Bali. Terus sengaja. Itu ya kalau yang di rumah itu Cilacap. Itu Cilacap ada. Dulunya banyak. Banyak lah. Kalau siap. Ini berapa dari dulu masih 3 kiloan. 3 kiloan. Masih 3 kilo Pak dari bibir pantai. Sekarang udah 5 kilo Pak. Sedimentasinya sudah jadi sedimentasi luar biasa. Dan pertumbuhan mangrove-nya makin besar. Iya.
Jadi Subang ini ada wilayah yang abrasi, tergerus ya, abrasi. tapi ada juga wilayah yang penambahan, tanah timbul gitu. penambahan. Kalau kita melihat nanti dari arah Buaya tuh ke sana itu udah mangrove terus tuh, secara alami. Iya. Ya, dan itu adanya di wilayah perhutani. Perhutani. Betul. Tapi ada juga yang sudah dikapling-kapling ya, yang untuk tambak gitu. Jadi ya itulah, begitu ada tanah timbul, tapi sudah masuk juga orang yang mau memanfaatkan. Iya. Iya. Ya. Nah itu kewenangan perhutani Pak. Perhutani. Jadi kalau ini tanah milik ini. Ini tanah milik masyarakat Pak. Iya, di sana itu kan gini. Jadi masyarakat begitu melihat tanah timbul langsung sudah ada patok Pak. Iya, patok tapi dia sendiri bukan perhutani. Anggota sini itu mengambil minimalnya dia 2 hektar Pak, patok. Itu aja dipatok. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk tambak, nah baru dia koordinasi dengan orang perhutani, minta dibukakan surat izin garapan tambak. Itu namanya iurannya berapa tuh Pak? Iurannya itu kan sekarang kalau tidak salah Mbak 200.000 per hektar per tahun. Per tahun. Ya, namanya IRH, iuran rehabilitasi hutan namanya. Ya, kalau dari panennya misalnya 2 juta sekali panen sekali panen udah ketutup. Itu namanya IRH. Nah, ya sekarang sudah memang bertambah. Tapi masih beruntung di wilayah Kecamatan Banakan Pak. Kalau di Subang Timur itu tadi yang saya sampaikan, yaitu sudah terkepung oleh laut tuh wilayah Pondok Bali. Nah, itu di Legon Kulon. Pak Haji Atep gimana? Iya sudah kena tergerus Pak. Jadi dulu Pak itu waktu saya mengantar Profesor Cecep dari IPB itu. Jadi di sana itu ada silvopisteri pastura kambing ya. Iya betul. Jadi kambing itu diliarkan di sini. Iya. Kambing, gemuk-gemuk kambingnya. Yang di mangrove. Di mangrove. Jadi sampai Malaysia ya. Iya. Sampai permintaan dari Malaysia tuh. Dan sekarang katanya udah habis. Itu mangrove-nya tergerus Pak. Tergerus oleh abrasi. Karena itu memang di Legon Kulon Pak, kecamatannya Legon Kulon. Mayangan dulu nih. Mayangan, kemudian sekarang sudah bergeser ke sini. Bergeser. Jadi wilayah timur abrasi, tapi di sini nambah. Di sini nambah. Ya, di sini nambah. Amin. Ya. Yang jelas kegiatannya saya tiap tahun ada sekalipun tidak besar ya. Pernah ada. Jadi ginilah. Kebetulan saya kan pengurus koperasi di Minalanggeng Jaya Pak. Di koperasi saya menganggarkan tidak banyak lah. Iya minimalnya 1000 batang. Iya itu kan ada ya. Per tahun saya 1000 batang menganggarkan. Tidak banyak tapi continue lah. Misalnya di samping artinya gini. Bukan menunggu lah. Di samping misalkan ada kegiatan misalkan dari bantuan pemerintah misalkan itu kan. Tapi tetap itu jalan. Itu jalan lah. Kalau yang kegiatan yang 70 hektar ini memang itu kan dibantu dari pemerintah Pak, dari pemerintah. Namun saja kelompok ini diberdayakan sebagai pengadaan pesemaiannya. Itulah harus sengaja. Jadi keuntungannya bagi kami kelompok adalah bisa mendidik masyarakat, bisa membuat pesemaian Pak. Itu salah satunya. Oh iya, masyarakat sekitar sini aja di samping kelompok juga masyarakat dilibatkan. Iya masyarakat langsung ke penanamannya. Saya juga artinya Lestari pernah kerjasama dengan perusahaan itu membuat pesemaian sebanyak 600.000. Pernah kita membuat itu sampai Lestari menyewa lahannya 1 hektaran Pak. Itu cukup. Itu dikerjakan Lestari ya. Jenisnya Gimnorija. Jenisnya Gimnorija sesuai dengan permintaan masyarakat. Itu untuk 3 desa Pak. Desa Belanakan, Langansari dengan Desa Muara. Tanjung 3 4 desa. Itu Gimnorija Pak. Ya itu aja. Itu bisa nanti dibuat tepung Pak, dibuat makanan bisa. Tapi dengan cara diolah. Caranya diolah. Dikupas. Yang lama adalah proses pengolahannya Pak. Ini yang paling lama jenis Rijopora ini Gimnorija, Rijopora juga api-api. Itu lama. Kalau yang Sonaratia dibuat selai makan itu yang paling termudah. 1 jam itu bisa jadi makanan lah. Ya bisa jadi selai, bisa dikonsumsi. Tapi kalau yang ini, yang Gimnorija ini, itu proses waktunya membuang getahnya saja harus 36 jam Pak. Kalau malam 3 malam, kalau hari 3 hari. Jadi kita buang getahnya terus.
buang getahnya terus sampai dengan rasanya tawar. Karena iya, kan ini kan sepet Pak. Bapak bisa lah itu kan, CCTV aja. Ini bisa. Dikupas dulu Pak. Ya. Ini, nah itu Pak, yang masih ini kan udah tua nih. Itu bisa, ya kalau kita jilat ininya itu sepet Pak. Nah ini sepet, nggak apa-apa ini Mak, ya. Ini bukti bahwa ini aslinya kan sepet. Tapi ini diolah di proses getahnya, ya sampai dengan tawar. Nah baru, ya nanti kan kalau sudah getahnya hilang, ya kemudian mau dibuat apa ini? Mau dibuat makanan keripik bisa, ya. Dibuat tepung bisa. Nah salah satunya adalah untuk mengatasi katakanlah produksi supaya kontinu ini harus dibuat tepung Pak. Saya bayangkan nanti kan bulan 2, jadi di bulan 1 lah. Bulan 1 nanti akan panen raya Avicenna marina. Wah kalau ini musiman bisa dari mulai bulan 5 ada. Ya ini ada Pak, ini bisa. Mulai bulan 5 ini ada buahnya. Ah, ya siap Mangga. Oh. Dan ini tepungnya udah diminati oleh Belanda, ya kalau nggak salah. Jadi Pak. saya dengan UI, ya itu namanya Dr. Suyud, dia kalau tidak salah di Fakultas Ilmu Alam. Orang ya, Belanda aja udah minat. Kemudian itu kan sudah barang-barang kita memasarkan sampai itu waktu saya di Kalteng, beliau minta sampel perangko Anissa itu sebanyak 100 bungkus ya oleh saya. Ternyata itu dimasukkan ke Koperasi Garuda. Itu rencananya mau diekspor ke Belanda Pak, rencananya. Nah terus terang aja itu rencana mau Belanda. Nah itu rencana, tapi sampai sekarang memang belum, masih dalam proses lah. Mudah-mudahan aja nanti kan kalau ininya bisa ekspor, nanti Rijopora tidak ada yang terbuang. Nanti bijinya bisa ditanam, tapi buahnya dimanfaatkan untuk diolah Pak, menambah nilai ekonomi masyarakat. Itu salah satunya. Anissa, iya. Perangko Anissa itu sengaja Pak, itu hasil dari eksperimen saya sendiri, terus terang aja. Ini sebenarnya harus dihak patenkan. Iya, ini mau dihak patenkan. Kalau ya olahan yang lain itu memang banyak resepnya. Ya. Tapi kalau yang perangko Anissa ini yakin ini murni lestari. Iya, maksudnya kayak gitu Pak. Aja. Nah sekarang silakan bagaimana dengan BPL ya dengan balai ya misalkan Pak Sam ini yuk kita coba dihak patenkan, mangga. Jadi saya tidak percuma kalau kerjasama dengan BPLHK sekarang. Tidak percuma, apa sebabnya? Sebab saya dididik dari awal BDK. Itu aja Pak, silahkan. BDK 2 ini bagaimana sih dalam mendampingi? Penyuluhnya siapa Pak? Penyuluh pendampingnya siapa? Sekarang penyuluhnya namanya Pak Yayan. Pak Yayan, oke. Sekarang hari ini memang kemarin saya memberitahukan bahwa hari ini ada kunjungan tamu dari BPLHK Bogor. Ya. Tapi beliau sekarang Pak ada kegiatan penanaman di Rangga Wulung. Ya, betul. Dengan CDK 2-nya. Ya, ada CDK hari menanam. Betul. Sekarang Indonesia. Saya kemarin saya rada kesel sebenarnya. Nah, saya kan iya itu ya betul. Saya kemarin gak rada etang mohon. Saya pikir oh ikat saya artinya sama-sama yang penting itu aja. Jadi saya mengerti juga. Nah, itu kalau dari CDK 2 tetap pendampingan ada, terus sengaja. Nah, betul. Tapi dalam hal yang tadi, tapi Pak Kepala Balai yang sampaikan bahwa perangko Anissa ini adalah itu murni, itu harus sengaja, itu itu diproduksi oleh Lestari. Betul. Kalau yang lainnya itu banyak yang bisa membuat. Ya. Tapi silakan yang perangko Anissa Bapak cari, nggak akan ada, sengaja. Iya, sengaja. Boleh itu aja, sengaja. Nah makanya itu UI kemarin Pak Sam kalau itu, nah. Adapun Pak, kalau yang perangko Anissa ini dibantu uji labnya itu di LIPI. Ternyata orang LIPI, Pak Sam ini anti mikroba. Nah itu ternyata, kalau anti mikroba, ternyata memang kenyataannya ini kalau digunakan oleh ibu-ibu, ini di bagian kewanitaan, dibasuhkan saja, itu memang Pak, terus sengaja. Mereka katanya nyaman. Ya, itu ibu-ibu yang ngomongnya. Tidak jadi kayak daun sirih gitu ya. Iya, itu nyaman itu kan, nyaman. Ada lagi yang lebih spesifik itu kan, sengaja. Jadi perangko Anissa tidak asal menggunakan, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan Pak. Bukan ukuran, bukan kebutuhan. Sengaja. Jadi ukurannya kalau untuk misalkan dibasuhkan ada caranya. Tapi misalkan untuk lebih spesifik ke DKI,
DKI itu daerah keistimewaan ibu. Ini Bapak dari nenek moyang. Anunya itu apanya? Resepnya? Bukan. Pak, nyoba sendiri awalnya. Nyoba sendiri. Awalnya saya minum, Pak. Awalnya saya minum, terus terinspirasi. Ketika minum, Pak, tenggorokan seret. Nah, terus, wah ini kata jangan-jangan nih. Ya, jangan-jangan. Ternyata benar, Pak. Ternyata benar itu bukti. Ya. Nanti bela di rumah ada. Halus kata kepala balai betul. Iya. Ini kan. Wah iya benar ya. Betul, terus sengaja. Itu perlu dipatenkan. Tapi ini kan murni, ini punya Lestari Pak. Tidak ada yang lain. Kalau nilai transaksi ekonomi selama ini udah berapa juta sih Pak? Bapak ini. Pak, siap. Nilai Kalau ya, nih, yang gini Pak, ini ke produksi ini memang masih belum kontinu. Oke. Belum ya. Kenapa? Memang karena ini memang apa memang bukan tergantung ya, karena ini kan musiman Pak. Ini musiman. Saya masih melayani pesanan. Oh gitu. Pesanan saja. Pesanan misalkan Bapak nih, Pak Sam tolong buatan, saya buat. Terus yang termasuk nilai transaksi ekonomi, produk-produk apa aja yang tercatat Pak? Bisa, iya. Bisa. Itu kan ya gini, itu tadi semua yang ada di sini tuh bisa diolah. Bisa diolah ya, bisa diolah katakanlah ya adenokomi. Kemudian juga tadi saya sampaikan bahwa yang paling mudah ngolah mangrove ini adalah Sonaratia cassularis Pak, atau alba itu yang paling mudah. Apa sebabnya? Tidak bersuara dengan getah. Saran dari Pak Cetri Kusmana yang IPB, ternyata itu kan punya kandungan asam cyanida Pak, di luar yang Sonaratia. Seperti kan ada Rhizophora stilosa, Gymnorrhiza, kemudian juga Apicena marina, itu kan asam cyanidanya. Tapi dengan catatan itu harus direbus, dibuangnya. Makanya saya melakukannya per 30 jam. Boleh, Bangga. Ada terakhir dari Bapak Kepala Balai. Siap. Baik, saya kira ini satu contoh yang harus kita iya kita harus apresiasi nih Pak Samsudin ini sudah memang ini adalah binaan awalnya dari Balai Kehutanan Bogor ya sejak tahun 2022 dan sudah 21 tahun dan alhamdulillah mereka sudah mengembangkan secara swadaya gitu. Artinya kegiatan binaan ketika itu sudah berhasil itu bahwa masyarakat sudah merubah perilakunya ya KT Lestari ini dan alhamdulillah sampai saat ini sudah betul-betul berkembang ya. Pak Sam ini, Pak Haji Samsudin ini sudah menjadi narasumber di mana-mana dengan kegiatan mangrove-nya ini ya dan sudah berkembang bahkan sudah menghasilkan produk yang tidak di tempat lain ya perang Koanisa itu dan tentu ini kita harus apresiasi. Mungkin Pak Samsudin kita harus bantu juga bagaimana untuk hak kekayaan intelektualnya gitu. Iya, siap. Saya kira itu dan luar biasa ya. Produk-produknya sudah berkembang dan tadi bahwa kelola kawasan dengan budidaya ini sudah berhasil bagus, tentu bagaimana ke depannya meningkatkan produk-produk hasil dari mangrove ini. Ya, saya kira itu. Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Balai Pelatihan LHK Bogor, kami pagi hari ini menjelang siang berada di lokasi KTH Lestari. Ini demo plot pengabdian masyarakat dulu dibentuk tahun 2002 sebagai salah satu binaan dari Balai Diklat Kehutanan Bogor. Ini dulu ada jurusan penyuluhan kehutanan STPP Bogor saat itu dikelola dan kemudian membina masyarakat di sini dalam kelompok tani hutan lestari tadi yang sudah saya sebutkan. Ini kelompok tani hutan mangrove lestari kalau lebih lengkapnya ya, Desa Langansari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. Nanti kita ikuti selanjutnya tadi dari perjalanan dari depan sampai tadi kita banyak diskusi dengan Pak Haji Samsudin, Bapak Kepala Balai dan teman-teman penyuluh kehutanan Balai Pelatihan LHK Bogor untuk mengulik seperti apa keberhasilannya. Nanti kita lanjutkan kembali, langsung cekidot.